Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat. Hari ini kita bertemu lagi bersama Budiah. Kita akan membahas unsur-unsur dalam tari. Tari adalah hasil karya yang bisa dinikmati dengan indera pendengaran dan indera penglihatan atau audio visual. Unsur-unsur dalam tari dibedakan menjadi 5. Yang pertama, gerak. Kedua, musik atau iringan. Ketiga, tata rias. Keempat, tata busana. Dan yang kelima adalah properti. Unsur yang pertama, gerak. Gerak adalah unsur dalam tari. Di dalam gerak sudah mencakup 3 elemen, yaitu A. Waktu, B. Ruang, C. Tenaga. Waktu dalam tari berkaitan dengan tempo cepat lambatnya gerakan tari. Waktu dalam gerak tari dibagi menjadi 2, yaitu tempo gerak dan irama gerak. B. Ruang merupakan salah satu aspek yang menentukan terwujudnya suatu ungkapan gerak. Setiap gerakan membutuhkan ruang gerak, yaitu ruang maya tempat kita bergerak. Ruang gerak dalam tari dibedakan menjadi 2. Yang satu, posisi adalah arah dalam gerakan tari yang arahnya berhadapan dan juga arah gerak. Yang kedua, level atau tingkatan gerak. C. Tenaga. Dalam tari merupakan salah satu elemen yang dibutuhkan untuk mengatur dan mengendalikan suatu saat melakukan gerakan tari. Di dalam penggunaan tenaga, penari dapat melakukan gerakan seperti menggerakkan tangan ke depan dan menggerakkan tangan ke belakang. Dalam tenaga ada intensitas. Adalah gerakan tari yang berkaitan dengan suatu kuantitas dari tenaga dalam tarian sehingga akan menghasilkan suatu gerakan dengan tingkat ketenagaan. Aksen adalah gerakan tari yang akan muncul ketika penari melakukan gerakan dengan tiba-tiba dan kontras. Hal ini sering disebut dengan tekanan. Kualitas adalah gerakan tari yang timbul dengan cara menggunakan atau menyalurkan tenaga. Unsur yang kedua adalah musik atau iringan. Musik atau iringan merupakan unsur lain yang memegang peranan penting dalam suatu karya tari. Fungsi musik dalam tari, di samping untuk memperkuat ekspresi gerak tari, juga didesain sebagai ilustrasi, pemberi suasana, dan membangkitkan imajinasi tertentu kepada penonton. Unsur yang ketiga adalah tata rias. Istilah tata rias berasal dari kata tata yang berarti aturan dan rias artinya membentuk atau melukis agar sesuai dengan tema atau karakter tari yang dibawakan. Fungsi tata rias memperkuat imajinasi penonton tentang peranan tari yang dibawakan atau karakter yang dibawakan. Jenis-jenis tata rias dalam tari. A. Rias tokoh atau rias watak. Riasan ini untuk membentuk muka agar sesuai dengan tokoh yang diperankan. B. Rias jenis. Rias ini untuk membentuk muka agar tampak seperti orang dengan jenis kelamin berbeda. C. Rias usia. Adalah rias untuk membentuk muka agar tampak lebih muda atau lebih tua. D. Rias fantasi atau rias fungsi.
rias untuk membentuk muka secara bebas dan kreatif sesuai dengan ekspresi perias. Unsur yang keempat dalam tari adalah tata busana. Tata busana atau kostum tari adalah suatu pakaian yang dirancang secara khusus untuk membungkus badan si penari dalam penampilan tarinya. Fungsi tata busana untuk menambah keindahan penampilan, memperjelas watak tokoh, membedakan masing-masing peran dan memberi fasilitas untuk membantu gerak, memberikan nilai tambah dari segi estetika dan etika dalam seni pertunjukan khususnya pementasan. Unsur tata busana dalam tari meliputi 3 hal. Yang pertama, meliputi semua pakaian yang digunakan penari saat mempertunjukkan tarian di atas pentas sesuai dengan peran yang ditampilkan. Kedua, tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan jenis tarian. Yang ketiga, tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peran atau tokoh. Hubungan tari dengan tata busana yaitu membantu peranan gerak dalam bentuk tari secara utuh. Contoh seperti pada tari golek dari Yogyakarta, tari lilin dari Sumatera, serta tari pendet dari Bali. Dalam busana dapat dikelompokkan ke dalam 5 bagian, yaitu pakaian dasar, pakaian kaki atau sepatu, pakaian tubuh, pakaian kepala, perlengkapan-perlengkapan. Unsur yang kelima adalah properti. Properti adalah alat atau kelengkapan yang dibawa penari yang membuat penampilan suatu tarian bisa lebih baik. Dan biasanya properti dipakai sesuai dengan tema yang akan disampaikan. Contohnya, tari payung. Properti yang digunakan adalah payung. Tari topi, properti yang digunakan adalah topi. Nah, anak-anak, itulah unsur-unsur dalam tari yang bisa Ibu sampaikan dalam pelajaran kali ini. Kalian sudah banyak mendapatkan materi yang bisa kalian pahami dan kalian mengerti, dan semoga kalian bisa menerapkan dalam mata pelajaran seni tari berikutnya. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam materi selanjutnya dan semoga kalian selalu dalam kondisi sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.